Halo, cek, cek. Semoga tidak tertutup lagi ya. Tadi tertutup tiba-tiba sendiri. Tidak ada keterangan kenapa ini tadi di layar Bapak Ibu semua. Tidak ada ya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, makanya aneh. Mudah-mudahan nanti nggak tiba-tiba tertutup lagi ya. Padahal saya di kampus sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya sama sinyal. Oke, yang akan paparan kelompoknya siapa untuk hari ini, Bapak Ibu? Kelompok 3, Kelompok saya, Pak tiga. Didin, Bu Irma, Bu Esa, siapa lagi, Bu Putri Nafa, siapa lagi? Helen. Bu Helen, Helen. sama, Oke, Bu Rahma Sonia sudah saya jadikan co-host ya. Pak Didin juga ya. ya, Bapak boleh satu device berdua nggak? Satu device berlima juga tidak apa-apa, bebas. Yang penting Bu masih Esa lagi terlihat rumah saya, orangnya. Pak. Oh, gitu. Masih Tetanggaan. silaturahmi ini. Silaturahmi Lebaran. Tetanggaan, Pak. Oh, tetanggaan. Baik. Mana yang lain ini? Masih belum ya. Bu Putri Nafa juga sekarang ya, paparan ya. ya betul Pak. Oke. Tuh, sudah saya jadikan co-host semua. Yang akan share screen siapa? Saya Pak. Oh ya, Rahma udah ini ya. Sudah saya jadikan co-host kan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, baik kalau begitu kita mulai saja ya. Karena ini udah ngaretnya udah sampai sekian lama ya. Dan terputus tiba-tiba tadi dua kali. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Pak. Oke, dan doakan tidak ini lagi ya. Tidak seperti tadi lagi. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi, Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah di sore hari yang mendung mendung mau hujan ini di kampus ya, kita bisa melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah pengembangan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar. Dan sesuai dengan yang ada di dalam siakat, di dalam Edlink, ini merupakan pertemuan kita yang ke eh, lima. Ya. Dan pada hari ini topik yang akan kita bahas, kalau tidak salah tadi di grup sudah ini ya sudah di-share oleh kelompoknya Pak Didin dan kawan-kawan. Ya. Hari ini topik bahasannya tentang perspektif belajar dan strategi pembelajaran. Ya. Dan topik ini nantinya akan dipaparkan oleh kelompok 3. Akan tetapi sebelum itu, karena masih suasana Idul Fitri dan kita belum sempat ketemu setelah acara buka puasa bersama kemarin, ya, di hari ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu guru semua. Mohon kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hilaf yang sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Kalau melihat wajah-wajahnya, sepertinya liburannya masih kurang ini ya. Saya bisa melihat wajahnya Pak Elia. Oh, Pak Elia ini masih ingin nambah lagi sebenarnya liburannya ya. Wajahnya siapa lagi? Bella Esvika tuh sepertinya masih
pengen nambah liburan lagi. Kemudian ada wajahnya Bu Cayani juga. Kalau liburannya berhasil itu biasanya wajahnya akan menjadi lebih hitam karena kebanyakan berjemur di pantai atau di tempat wisata. Ya, tapi ini wajahnya masih glowing glowing berarti liburannya belum berhasil. Begitu ya. Ustadz Ikhwan juga luar biasa sudah bergabung, alhamdulillah. Bu Bobi sudah ada Bu Bobi? Sudah ya? Oh, Bu Ketua malah belum ada. Oke, silahkan kalau begitu langsung saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan topik pada pertemuan perkuliahan kita hari ini tentang perspektif belajar dan strategi pembelajaran. Harapannya dalam paparan nanti masing-masing akan bisa menjelaskan dengan baik sesuai dengan topik yang sudah diberikan. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum nanti masing-masing akan memaparkan topik ini, maka silahkan sesi kita pada hari ini dibuka dengan doa. Siapa yang akan membaca doa untuk kelompok 3, kemudian ada ice breakingnya juga, dan terakhir baru kemudian dilanjutkan dengan paparan, dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu semua. Silakan siapa yang akan bertanggung jawab pada presentasi di hari ini. Siapa saja? Tadi ada Rahma, Baik, Sepin. Oh, ada Pak Didin ya. Pak Ian ya, Oke, silakan Pak Didin. saya mengawali saja. Eh, Sebelumnya saya awali dengan membacakan pantun. Syaratnya bilang cakep ya. Oke. Cakep. Baik, Pak. Cakep. Cakep. Pak Didin cakep. Cakep. Belum. Oh, belum. Kenangan dengan mantan sangat mendalam. Masya Allah. Sampai terpikir siang dan malam. Sabar, Izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Pak dosen, Pak Dr. Muhammad Sofian Hadi MPD, serta rekan-rekan sekalian. Sama mungkin tadi kita juga baru bertemu bersua dengan Pak Kaprodi. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin. Semoga kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita wal faizin, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama berdoa. Diawali dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya akan mengawali ice breaking dulu ya Bu Rahma, nanti moderator Bu Irma. Mana Bu Irma? Pak Adiroh. Oh, hadir. Baik, ice breakingnya karena ini mata kuliah saya belum bisa share ini, Pak Kaprodi. Saya sudah set sebagai co-host, masih tidak bisa. Oh iya, udah. Sudah saya set sebagai host. Tadi. Bentar. Oke.
Saya sudah share di chat tuh, link Mentimeter ya, karena mata kuliah kita pengembangan teknologi pembelajaran. Silakan diklik linknya, Bapak Ibu. Kalau tidak bisa pakai ini link dengan kode yang di atas ini. Bisa di chat ya linknya. Nah, Pak Rijal udah masuk. Bukan. Bu Rahma udah bisa, Bu Rahma? Belum, Pak. Saya Belum. belum nih Pak. Di linknya di kolom chat ya? Kok saya nggak nemuin ya Pak? Nggak Iya ada, di kolom chat. Nggak ada tuh Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Itu ini chatnya tuh everyone bukan, Pak. Takutnya malah personal ke Pak Rizal aja. Everyone ini. Oh, Ulangi lagi dah. Kagak ada ya. To everyone, to everyone. Iya, Pak, di aku juga nggak ada chatnya. Udah ada? Ada, Baru, ada sekarang baru, ada. baru masuk, Pak. Takut ada yang baru masuk lagi. Saya share lagi. Oke, ada banyak. Sudah 10 orang, 11 orang. Mungkin itu sama dengan Bu Ketua ya, cuman Bu Ketua pakai kuisis waktu itu ya. Sama aja ya. Kita akan bermain saja. Ada 5 pertanyaan, jadi yang menjawab benar dan paling cepat waktunya. Jadi setiap pertanyaan 10 detik. Jadi bisa jadi jawaban sama-sama betul, tapi poinnya kalah karena kurang cepat gitu ya. Atau biasanya juga karena terkendala ini jaringan. Sudah 23. Oke, nambah 24. Kita semua ada berapa? 36. 35. 10 orang lagi. Siapa yang belum masuk? Baik, kita tunggu 1 menit mungkin. Kita mulai nanti. Oke, 27. Pak Rijal ngapain Pak Rijal? Kayaknya kita mulai aja ya. Silakan Pak. Ah? Silakan. Ya, baik. Sokon. Oke, 10 detik. Ini pertanyaan, anggap aja Bapak Ibu ini sebagai Gimana nggak siswa. jawab tadi? Oh, salah. Masa bisa salah? Gimana Pak Iwan lah? Kepencet. Aduh. Oke, kita lihat.
siapa paling tinggi? Casper siapa ya? Pakai nama Ayo, Casper nih Pak. siapa? Siapa? Saya. Bu Maria. Oh iya. Oke, pertanyaan kedua. Cuma 5 pertanyaan ya. Gampang-gampang soalnya. Iya, gampang sekali. Aduh, aduh, aduh. Mana di? Mana? Ih, kudu kahandapkeun. Apa? Ih, kalau tim ngaleun deui wae. Waduh, ternyata ada yang salah ya. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah posisinya berubah? Wah, Bu Waris Kumullah. Unggul. Sementara di pertanyaan kedua ada Cake. Siapa Cake? Casper, Laras, dia. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Aduh. Ya, ini pertanyaan ringan-ringan saja. Nggak tahu lah. Oke, ternyata yang butuh hanya 5 orang. Kita lihat apakah berubah. 8.000. Ayat mana paket? Ayat 180. Baik. Mana sih? Masih Bu Maria. Cake siapa Cake? Cek. Kayaknya saya deh, Pak. Woi, Bu Bella. Namanya nggak bisa dirubah. Belum, Bu Bella. Masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Ih, kumaha di? Kapan di eta? Di Gogril. Pertanyaan keempat. Suka grill eta ngaranna. Gogril itu mah. Nah, Suaranya Pak ada yang bocor nih. Jadi Rijal. Pak Rijal, Pak Rijal, Kang suaranya Rijal. Pak Rijal. Pertanyaan keempat ya. Oke, siap-siap. Iya. Abah pasti tahu ini mah. Enggak. Enggak apa. Kudu ngaji heula. Berapa sih kode itu? Ketiga. Waduh, banyak yang betul ya. Kita lihat hasil sementara. Siapakah yang paling teratas? Wah, Bu Clarissa menyodok saudara-saudara. Luar biasa. Persaingan sangat ketat. Pertanyaan terakhir. Siap-siap. Salah. Wih, Bu Clarissa, tepuk tangan dong. Waduh, Bu luar biasa Bu Clarissa, Clarissa luar ternyata biasa. ya. Baik, Surga Bu dan Clarissa. speaking ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak-agak gimana gitu ya, Bu Bella. Random. Baik, karena waktu langsung kami serahkan ke moderator, Bu Irma Yunita. Baik, terima kasih Pak Didin. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Sofian Hadi. Langsung saja teman-teman, tadi kita sudah mengawali dengan baca suratul Fatihah, yaitu perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Irma Yunita, ada Bapak Didin Zahrudin, ada Ibu Helen Rizky Amelia,
ada Ibu Putri Nafarat Nadila, ada Ibu Rahma Sonia, dan Ibu Esa Indira, dan satu lagi teman kita izin, yaitu Ibu Farah Utami. Langsung saja judul pada presentasi sore ini yang berjudul Perspektif Belajar dan Strategi Pembelajaran. Langsung saja yang pertama akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Ibu Helen. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu. Orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda tentu mempunyai pandangan yang berbeda tentang sesuatu, tergantung dari sisi mana dia melihat. Belajar merupakan kegiatan kompleks yang dapat dijelaskan secara berbeda. Jika dilihat dari berbagai perspektif teori yang berbeda, seseorang mungkin akan setuju dengan teori belajar tertentu ketika dia berada pada sudut pandang yang sama. Next, Bu. Selanjutnya, belajar dapat dijelaskan secara umum dan khusus berdasarkan perspektif masing-masing oleh beberapa ilmuwan. Pada bagian ini, belajar didefinisikan secara umum, kemudian dikaji melalui perspektif yang berbeda-beda berdasarkan teori belajar. Sebelumnya, teori belajar sendiri itu adalah serangkaian konsep dari prinsip yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang memperoleh pengetahuan dan juga sikap melalui proses belajar. Teori-teori ini mencoba menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, mengapa orang belajar, dan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi pembelajaran. Secara umum, belajar dipahami sebagai persisting change in capability resulting from the learner's experience and interaction with the world, yang artinya adalah perubahan yang bertahan lama dalam kemampuan yang dihasilkan dari pengalaman dan interaksi pelajar dengan dunia. Belajar dalam hal ini dianggap sebagai perubahan kemampuan yang dipandang sebagai pemerolehan kebiasaan yang dihasilkan dari tindakan yang berulang-ulang hingga sampai pada bentuk akhir. Kebiasaan dibentuk secara bertahap dari warna jiwa. Selanjutnya, adapun komponen pembahasan, yang pertama itu pengertian perspektif belajar, yang kedua pengertian dan sudut pandang perspektif belajar menurut ahli, yang ketiga pengertian strategi pembelajaran, yang keempat jenis-jenis strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu adalah metode pembelajaran. Yang pertama, perspektif pembelajaran. Perspektif belajar adalah cara pandang yang mengkaji prinsip belajar. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Terdapat 3 perspektif belajar sebagai landasan dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah perspektif behavioris, yang kedua perspektif kognitif, dan yang ketiga yaitu adalah perspektif konstruktivis. Perspektif yang pertama yaitu adalah teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dalam belajar, hal terpenting yaitu adanya input, yaitu stimulus, dan juga output, yaitu respon. Adapun tokoh dalam teori behaviorisme yaitu adalah Skinner, yang kedua ada Edward Lee Thorndike. Selanjutnya, proses belajar behaviorisme dari perspektif teori ini dijelaskan melalui model A,
lalu ke B, lalu ke C. Seperti lingkungan menyajikan pendahuluan atau antecedent. Jadi A itu adalah stimulus pendahuluannya, lalu yang B itu adalah respon, dan yang C itu adalah reinforcement, yaitu penguatan ataupun konsekuensi dari proses belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah peran pendidik. Belajar dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, maka peran guru, dosen, ataupun instruktur sebagai pendidik adalah menyediakan pembelajaran yang diarahkan pada bagaimana menciptakan kondisi lingkungan belajar yang nyaman. A. Untuk membantu peserta didik belajar. B. Sehingga dapat menciptakan perubahan perilaku. Dan C. Sebagai akibat dari interaksinya dengan lingkungan belajar. Selanjutnya di sini ada peran media dan teknologi. Yang pertama yaitu mengorganisasi berbagai bahan pembelajaran seperti teks, lalu audio, video, dan latihan-latihan dalam program pembelajaran. Yang kedua, menyajikan bahan dengan menggunakan kartu flash untuk membantu peserta didik mendapatkan umpan balik secepatnya. Kartu flash terdiri atas dua sisi. Sisi pertama berisi bahan atau sejumlah pertanyaan, dan sisi kedua berisi jawaban. Ketika menggunakan kartu ini, satu sisi disajikan kepada peserta didik. Setelah memberi respon, peserta didik dapat membalikan sisi lain dari kartu flash untuk melihat jawabannya. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas atau latihan dengan menggunakan program pembelajaran berbentukan komputer. Next. Nggak mau. Sebentar, Bu Ellen. Ya, nggak apa-apa. Biasanya komputer suka... Harus di back dulu kayaknya, Bu. Baru masuk lagi ke PPT-nya. Nah. Bu, sebentar ya. Ya. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, cukup sekian dari perspektif belajar dan juga teori behaviorisme. Terima kasih. Selanjutnya, perspektif belajar berdasarkan teori kognitivisme. Pada hakikatnya, teori belajar kognitivisme adalah sebuah teori yang cenderung melakukan praktik yang mengarahkan pada kualitas intelektual peserta didik. Nah, ada konsekuensi dari teori ini adalah proses pembelajaran yang harus memberi ruang yang luas agar murid dapat mengembangkan intelektualnya. Nah, teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, karena tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, yang mana belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lalu selanjutnya di sini ada tokoh teori kognitivisme. Ini sudah tidak asing lagi, yaitu Piaget, Jean Piaget, mana bacanya? Sedikit saya mengulik tentang biografi beliau ini. Beliau ini merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan dari Swiss. Nah, beliau ini terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak dan teori perkembangan kognitifnya, yang mana ada 4 tahapan perkembangan menurut beliau. Pertama ada sensor motorik, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga ada operasional konkret, dan yang keempat ada operasional formal. Nah, menurut beliau ini, perkembangan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Nah, Piaget ini memandang bahwa proses berpikir itu sebagai aktivitas yang gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak.
Nah, selanjutnya di sini ada prinsip teori kognitivisme. Teori ini difungsikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah simpel dalam pembelajaran, seperti menghafal dan juga menyelesaikan masalah yang rumit. Dengan begitu, teori belajar kognitivisme memiliki 4 prinsip, yang mana di sini yang pertama ada aktivitas belajar, merupakan perubahan pada sistem mental individu. Yang kedua, belajar merupakan aktivitas yang menguasai materi dan catatan. Yang ketiga, langkah-langkah proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Lalu yang keempat, sudut pandang atau persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam pendidikan, dalam tindakan. Selanjutnya, ada proses belajar kognitivisme. Nah, dari proses belajar ini melibatkan 3 proses. Yang pertama itu ada perhatian. Ini merujuk pada proses pengambilan informasi dari lingkungan dan mengabaikan informasi yang lain. Artinya memfokuskan diri pada suatu sumber informasi. Lalu yang kedua ada pengkodean. Nah, pengkodean ini adalah proses penerjemah informasi dalam bentuk yang dapat berarti dan dapat diingatkan kembali. Yang ketiga itu ada pemanggilan kembali informasi. Nah, pemanggilan kembali informasi ini merujuk pada proses mengingatkan kembali informasi untuk tujuan khusus. Kemudian di sini ada peran pendidik. Yang pertama, mengordinasikan informasi atau konten yang diajarkan kepada peserta didik. Maksudnya ini memilih informasi atau materi apa yang sekiranya pantas kita ajarkan kepada peserta didik. Misalnya bahasannya untuk peserta didik kita di jenjang SD. Artinya kita bisa memilih info atau bahasa yang mudah dipahami oleh jenjang SD. Kemudian yang kedua, membuat hubungan, rentetan, dan korelasi antara informasi baru dengan peristiwa sebelumnya. Nah, di sini saya ambil contoh bahasanya tentang perkembangan alat komunikasi. Misalnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita menggunakan alat alat perkembangan komunikasinya itu dulu kita masih pakai kentongan sampai sekarang kita pakai HP. Itu dari dulu kentongan sampai HP sehingga membuat komunikasi kita menjadi lebih cepat. Nah, itu kan saling berhubungan. Kemudian menggunakan berbagai alat bantu penguat memori seperti menggarisbawahi, membuat ikhtisar, pola-pola, alat bantu dan menghafal, analogi, perumpamaan dan perbandingan. Nah, selanjutnya di sini ada peran media dan teknologi. Yang pertama ada memetakan sejumlah informasi yang banyak dan meletakkan dalam bentuk ikhtisar yang berguna bagi peserta didik, lalu mengumpulkan, menyeleksi, dan menggunakan informasi melalui jaringan. Yang ketiga, memvisualisasikan data dan informasi dengan menggunakan program spreadsheet, baik dalam bentuk bagan, gambar, maupun dalam bentuk tabel yang memudahkan peserta didik untuk menginput informasi secara cepat. Dan yang terakhir, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan multimedia yang menggabungkan unsur-unsur teks, suara, dan benda bergerak dapat membantu peserta didik dalam mengenal informasi baru dan informasi sebelumnya dengan bermakna. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Pak Didin. Baik, terima kasih Bu Rahma. Melanjutkan teori belajar ini, mungkin ketika kita kemarin semester 1 belajar filsafat ilmu ya, berarti aplikasi dari aliran-aliran filsafat itu. Nah, perspektif belajar yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme ini berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif itu bersifat membina, memperbaiki, membangun. Sedangkan isme dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti paham atau aliran. Sehingga konstruktivisme itu merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruktif kita sendiri. Pandangan konstruktifnya ini dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan
strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Perspektif konstruktivisme ini mendefinisikan belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Artinya, belajar bukan hanya diperoleh melalui hubungan antara peserta didik dengan pendidik ataupun hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik, melainkan lebih dari itu. Yakni dapat pula dilakukan dengan mengkonstruksi atau membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar dengan pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber lainnya. Lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh konstruktivisme. Ada beberapa sebetulnya. Dua tadi di kognitivisme, Jean Piaget ya. Ini seorang filosof, ilmuwan, dan psikolog dari Swiss yang terkenal dengan penelitian tentang anak-anak. Dan tadi sampaikan Bu Rahma itu perkembangan tentang teori kognitif juga. Juga beliau adalah seorang perintis besar dalam teori konstruktivisme tentang pengetahuan. Pemahaman semakin mendalam dan berkembang jika selalu diasah dengan pengalaman yang baru. Menurut Piaget, manusia mempunyai struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang mempunyai makna di setiap ruangannya. Pengalaman yang sama bagi seseorang dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Kemudian Piaget juga berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Semakin dewasa anak, maka semakin sempurna skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian kedua, tokoh konstruktivisme Lev Vygotsky. Ini lahir 17 November 1896 sampai 11 Juni 1934, berarti meninggal di umur 37 tahun. Adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu konsep dasar konstruktivisme dalam belajar adalah interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, belajar merupakan proses psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Lanjut, proses belajar konstruktivisme. Proses belajar dalam perspektif konstruktivisme didasari oleh suatu premis yang mengatakan bahwa pengetahuan dikonstruksi di mana peserta didik mencoba membangun makna dari setiap pengalaman yang mereka lakukan. Proses belajar dapat diuraikan seperti pertama, kegiatan yang terus-menerus dilakukan dengan cara menginterpretasi dan merefleksi pengalaman. Kemudian melakukan aktivitas dalam menciptakan, mengetes, menyeleksi model mental untuk mengepolasi pengalaman. Semakin banyak pengalaman seorang, semakin cepat berkembang dan semakin kaya pula model mental yang dimiliki karena mampu menggabungkan antara makna yang dibuat dengan sejumlah pengalaman yang dialami. Kemudian konstruksi pengetahuan terjadi dari interpretasi pengalaman, baik dikembangkan secara individu maupun hasil sharing melalui interaksi sosial. Kemudian dari sisi peran pendidik, secara umum tanggung jawab pendidik dalam menerapkan pembelajaran konstruktivisme adalah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar dalam konteks dan berorientasi kolaboratif. Dengan demikian, peran pendidik itu dalam perspektif
konstruktivisme atau teori belajar konstruktivisme ini pertama mempersiapkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang realistik dan berarti merefleksi pengalaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran harus dilihat oleh peserta didik untuk menilai aspek kemenarikan dan relevansi. Kemudian realistik, melibatkan peserta didik untuk menggunakan dan menerapkan pengetahuan mereka. Kemudian kedua, mempersiapkan aktivitas kelompok belajar untuk saling berinteraksi dalam membagi atau sharing pengalaman. Peserta didik belajar melalui interaksi dengan yang lain. Mereka bekerja secara kolaborasi, saling mengajar satu sama lain. Atau lebih dikenal dengan peer teaching, membentuk tim kerja, teamwork, dan saling bertukar pandangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian ketiga, mengarahkan, mencontohkan, dan memfasilitasi proses mengkonstruksi pengetahuan dalam konteks saling memecahkan masalah. Itu peran pendidik dalam teori belajar konstruktivisme. Kemudian, peran teknologi dan media. Peran media dan teknologi dalam pembelajaran konstruktivisme adalah memfasilitasi terbentuknya interaksi secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih dapat dipahami secara bermakna. Pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara peserta didik, dosen, guru, atau instruktur, dan sumber belajar. Beberapa software online yang dapat digunakan untuk teleconference ini, Skype, Yahoo Messenger, Facebook, kemudian jaringan lain yang digunakan secara sinkronus. Kemudian juga ada email atau web blog untuk komunikasi asinkronus. Kemudian kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang kompleks, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia. Hipermedia itu media informasi non-linear yang meliputi grafik, audio, kemudian hyperlink ya. Dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Kemudian yang ketiga, membangun dan menciptakan makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, video. Hal ini dapat membantu peserta didik bukan hanya sekedar menikmati penelusuran itu, melainkan juga dapat belajar dan memelihara apa yang dipelajarinya. Ya, itu mungkin peran teknologi dalam teori konstruktivisme. Selanjutnya, ini ada tentunya implikasinya dalam pembelajaran. Maka ada strategi-strategi pembelajaran dari teori-teori yang ada itu. Silakan selanjutnya. Oke, baik Pak Didin, terima kasih. Jika tadi sudah dipaparkan mengenai perspektif pembelajaran, kemudian di sini ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu dapat dipahami sebagai cara melakukan sesuatu. Adapun pengertian lebih lanjutnya yaitu strategi pembelajaran merupakan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang melakukan sebuah prosedur untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam sebuah pembelajaran. Pada strategi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi pembelajaran mikro dan strategi pembelajaran makro. Nah, kalau strategi pembelajaran mikro ini menekankan pada aktivitas pembelajaran.
ini berisi dengan metode-metode yang akan digunakan oleh peserta didik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, ceramah, worksheet, proyek kelompok, dan lain-lain. Sementara strategi pembelajaran makro adalah segala sesuatu yang menciptakan belajar itu menggambarkan sebuah tujuannya gitu. Tujuan pembelajaran, berisi rencana pembelajaran, terdapat penyusunan tesnya, menyampaikan konten-konten yang akan digunakan atau diberikan kepada peserta didik, dan melibatkan peserta didik sebagai partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Next. Oke. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran itu, yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa dengan maksud agar siswa tersebut dapat menguasai materi secara optimal. Jadi seperti metode ceramah ya Bapak Ibu. Strategi ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu ada persiapan, melakukan penyajian materi, menghubungkan materi, menyimpulkan, dan menggeneralisasikan, serta melakukan penerapan. Next. Adapun keunggulan dari strategi pembelajaran ekspositori ini, yang pertama yaitu guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mengetahui bahan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif karena materi pelajaran ini harus dikuasai siswa cukup luas ya Bapak Ibu, dan waktu yang dimiliki itu terbatas. Kemudian melalui strategi pembelajaran ekspositori ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan materi dari guru. Sekaligus, siswa dapat melihat atau mengobservasi dan mendemonstrasi. Keuntungan lainnya yaitu bisa digunakan untuk jumlah siswa dalam ukuran yang banyak. Next. Terdapat kelemahan pada pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran ini hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kemudian yang kedua, strategi ini mungkin memiliki perbedaan ya pada setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar pada siswa. Next. Baik, selanjutnya yaitu jenis strategi pembelajaran temuan, yaitu atau discovery. Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Halo, izin ini Bu siapa yang sedang menjelaskan. Karena kalau Ya, kita lihat ini slide-nya kan sampai 47-an slide ini ya. Jadi mungkin dipersingkat karena sampai ini juga nanti baik, Pak. belum selesai. Dipersingkat saja ya, karena masih Baik, banyak Pak. sekali slide yang harus dipaparkan. Silakan. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran temuan, yaitu proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau mirip yang dimaksud dengan proses mental tersebut, antara lain ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, serta membuat kesimpulan. Next.
Selanjutnya, Bu Rahmah. Selanjutnya, keunggulan strategi pembelajaran temuan atau discovery. Yaitu yang pertama, teknik ini mampu membuat siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengetahuan, pengenalan siswa. Yang kedua, yaitu siswa mampu memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Selanjutnya, dapat membangkitkan kegairahan belajar pada siswa. Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan lebih giat belajar lagi. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Selanjutnya, strategi ini berpusat pada siswa, tidak pada guru. Jadi, guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Selanjutnya, next. Adapun kelemahan strategi pembelajaran temuan. Yang pertama, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertiannya saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Next. Yang pertama yaitu ada strategi. Ya, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Next. Selanjutnya, ada pun keunggulan strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi pembelajaran inquiry ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Selanjutnya, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Selanjutnya yaitu keuntungan lain, yaitu strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar baik tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam pembelajaran atau kegiatan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, adapun kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, mengimplementasikan strategi ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Next. Ada 3 jenis pendekatan inquiry. Yang pertama, inquiry terbimbing. Yang kedua, inquiry bebas. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan. Nah, dari inquiry terbimbing, yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif dan menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Yaitu inquiry bebas. Yang kedua, yaitu pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar. Dengan pendekatan inquiry, siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki atau didiskusikan, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah diperlukan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, inquiry bebas yang dimodifikasikan, yaitu merupakan kolaborasi atau modifikasi dari pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas.
Meskipun begitu permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedomani acuan kurikulum yang telah ada. Artinya dalam pendekatan ini siswa dapat memilih atau menentukan masalah untuk didiskusikan. Next. Adapun jenis strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah penggunaannya di dalam tingkat berpikir lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Putri Nafah. Baik, Bu Rahma, lanjut ke bagian strategi pembelajaran kooperatif. Bawah lagi, Bu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, Bapak. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antara siswa, yang mana pembelajaran cooperative learning ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk mengajarkan siswa agar mampu berkolaborasi dan berinteraksi kepada semua siswa, dan dapat meningkatkan sikap kerjasama dan kolaboratif dari siswa. Lanjut. Tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagai tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok. Lanjut. Jenis strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang memacu anak untuk berpikir sehingga dapat menemukan konsep sendiri. Yang mana pembelajaran ini adalah model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang bisa disingkat SPPKB. Model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kepandaian siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini menghendaki siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekadar mendengar dan mencatat apa yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga harus mampu dalam mengkonstruksi serta menciptakan pengetahuan baru. Artinya bahwa strategi pembelajaran peningkatan ini menekankan kepada keterlibatan serta keaktifan siswa secara penuh pada pembelajaran. Lanjut. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir adalah SPPKB menyandarkan akan 2 masalah pokok, yaitu proses dan hasil belajar. Demikian penampilan presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah telah selesai presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, jika dilihat dari layar saya yang pertama yaitu pada Ibu Dewi Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya.
Saya ingin bertanya mengenai teori belajar behaviorisme. Karena tadi sebelumnya saya lihat belum dijelaskan untuk contohnya agar bisa lebih dipahami. Terus contoh penerapan teori behaviorisme dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi Ayu. Udah terus. Selanjutnya, yang kedua dari Bu Rofikoh. Ya, baik. Terima kasih atas. Silakan Bu Rofikoh. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk waktunya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana menurut kelompok 3, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di ruang kelas berdasarkan teori kognitivisme dan apakah teori ini dapat diaplikasikan untuk semua tingkat jenjang pendidikan? Seperti itu, Bu. Ya, Kedengaran baik. nggak, Bu? Kedengaran, Bu. Baik, terima kasih Bu Rofikoh. Selanjutnya, ya kita lanjut lagi ya. Jadi kita tampung 3 pertanyaan dulu. Selanjutnya yang sudah resen terlebih dahulu Bu Maria Ulfa. Terima kasih, Bu. Saya mau menanyakan terkait yang dijelaskan itu, yaitu ada banyak strategi pembelajaran. Nah, kadang guru itu suka bingung untuk memilih strateginya. Menurut kelompok 3, bagaimana sih cara langkah-langkah seorang guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan efisien bagi siswa? Seperti itu. Gimana Bu? Bagaimana langkah-langkah seorang guru untuk menerapkan menyusun strategi pembelajaran ya? Ya, Ya, yang baik. efektif dan efisien. Ya, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita tampung dulu ya 3 pertanyaan Bapak Ibu. Baik, dari teman-teman kelompok 3, ada yang ingin menjawab pertanyaan? Ya, baik. Bu Irma. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dewi Ayu. Tadi mengenai teori behaviorisme, karena kebetulan itu penjelasan dari saya. Jadi itu ya contoh dan penerapannya di dalam kelas. Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di ruang kelas berdasarkan teori kognitivisme? Bu Dewi Ayu ya. Kalau untuk behaviorisme sendiri, kita harus paham dulu mengenai prinsip dari teori ini. Prinsip dari teori behaviorisme yaitu adanya stimulus dan juga adanya respon, kemudian adanya reinforcement yaitu penguatan. Nah, contohnya itu ketika seorang guru memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Nah, secara tidak langsung guru itu memberikan stimulus dengan cara dia memberikan materi, dia memberikan pertanyaan, memberikan penguatan. Itu yang dinamakan stimulus. Jadi apa yang dilakukan atau tindakan dari guru itu adalah stimulus untuk peserta didiknya. Nah, adanya stimulus itu memancing siswa untuk memberikan respon. Gitu, Bu. Jadi siswa itu kan akan mendengar, lalu memperhatikan dan juga berpikir apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Artinya para peserta didik telah merespon stimulus yang diberikan oleh gurunya. Dan itu sudah dapat diukur sebagai perubahan tingkah laku dari murid. Nah, dari stimulus dan juga respon, maka di akhir itu adanya reinforcement ataupun penguatan. Nah, dalam penguatan ini ada penguatan positif dan juga penguatan negatif. Kalau di dalam kelas saya sendiri, contohnya
penguatan positif itu bisa berupa pujian ataupun penghargaan. Bisa jadi misalkan seorang siswa itu sudah memberikan hasil terbaik dari perilaku ataupun dari tugas yang telah diberikan. Maka sebagai guru, penguatan positifnya itu adalah memberikan penghargaan ataupun pujian. Bisa juga memberikan stiker bintang untuk murid tersebut. Nah, selanjutnya ada juga penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini yaitu untuk memberikan siswa itu penguatan negatif ini bisa berupa tugas tambahan, Bu. Gitu. Kalau tugas tambahan diberikan, dampak apa yang terjadi dari perilaku siswa tersebut. Namun dalam penerapan teori behaviorisme ini penting untuk mempertimbangkan keunikan setiap siswa dan situasi pembelajaran agar strategi yang digunakan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Bila ada yang ingin menambahkan masukannya, silahkan. Baik, menambahkan Bu Helen, pertanyaan Silakan, Bu Pak Didin. Dewi ya, contoh penerapan teori behaviorisme dalam kelas. Behaviorisme itu kan menekankan pada perubahan perilaku. Jadi belajar itu dikatakan belajar ketika ada perubahan perilaku. Maka membutuhkan dalam praktek itu membutuhkan praktek dan pembiasaan. Kalau di TK atau di SD itu kan misalnya melatih untuk kebiasaan baik, melatih untuk disiplin, untuk antri, untuk membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, itu pembiasaan baik, perubahan perilaku. Kemudian mungkin untuk di tingkat yang lebih tinggi itu misalnya untuk melatih percakapan bahasa asing misalnya. Kemudian keterampilan mengetik, kemudian yang sifatnya olahraga dan sebagainya. Itu jadi menekankan pada perubahan perilaku sehingga yang bisa kita terapkan itu dengan melakukan praktek dan pembiasaan. Mungkin itu tambahannya. Baik, selanjutnya bagaimana Bu Dewi Ayu? Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Bu. Sudah puas dengan jawabannya, Bu? Insya Allah sudah. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Bu Ropiko ya. Iya, Bu. Saya Ya. izin Kak, menjawab. aku masih ini, aku lagi presentasi. Teman-teman ada yang bersedia menjawab? Ntar Ya, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Bu Ropiko. Ya, baik. Yang mana pertanyaannya tadi, apakah teori kognitivisme bisa digunakan atau diaplikasikan untuk semua tingkat jenjang pendidikan? Jawabannya bisa diaplikasikan ke semua jenjang pendidikan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di ruang kelas berdasarkan teori kognitisme? Adapun strategi yang harus kita laksanakan yaitu yang pertama adalah melalui pembelajaran aktif. Yang mana pembelajaran aktif ini melibatkan semua siswa dalam proses belajar melalui kegiatan seperti diskusi, pemecahan masalah, dan proyek. Gunakan berbagai metode pengajaran untuk menarik gaya belajar yang berbeda, seperti ceramah, demonstrasi, simulasi, dan permainan edukatif. Dan berikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari melalui tugas dan latihan. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan informasi baru dengan konsep yang relevan
yang telah ada dalam struktur kognitif siswa, yang mana metode ini memungkinkan siswa mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata mereka dan melihat kegunaan serta makna dari apa yang mereka pelajari. Maka hubungkan materi pelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan siswa yang sudah ada. Gunakan contoh dan analogi untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Dorong siswa untuk mencari hubungan antara berbagai ide dan konsep. Yang ketiga adalah pembelajaran terorganisir. Sajikan informasi secara terstruktur dan logis. Gunakan peta konsep, diagram, dan garis waktu untuk membantu siswa memvisualisasikan informasinya. Bagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dan yang keempat adalah pembelajaran metakognitif. Ajarkan siswa tentang strategi belajar yang efektif, seperti bagaimana membuat catatan, mengatur waktu, dan belajar untuk tes. Dan selanjutnya, dorong siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka dan mengidentifikasi strategi belajar yang paling berhasil untuk mereka, dan berikan umpan balik yang bermanfaat kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan belajar mereka. Sekian, Bu Irma, mungkin boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, selanjutnya saya ingin menambahkan yaitu pembelajaran kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam proyek atau mengerjakan tugas. Dorong siswa untuk saling berbagi ide dan membantu satu sama lainnya. Gunakan pembelajaran kooperatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, dan menerapkan strategi-strategi ini di ruang kelas dapat membantu siswa yang pertama dalam memahami informasi dengan lebih baik, mengingat informasi lebih lama, berpikir kritis dan memecahkan masalah, belajar secara mandiri. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua siswa. Guru harus mempertimbangkan kebutuhan individu siswa dan gaya belajar mereka saat memilih strategi yang paling tepat untuk digunakan di ruang kelas. Jadi, seorang guru juga harus memperhatikan bagaimana strategi yang cocok dan menyesuaikan dengan kondisi atau karakter dari masing-masing siswa di dalam kelasnya, sehingga pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik dan efektif di dalam kelas. Mungkin itu saja, Bu. Mungkin ada Terima yang lain kasih untuk atas menambahkan. penjelasannya, Ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman atau teman-teman kelompok atau dari Bapak Ibu lainnya? Mungkin cukup ya. Langsung kita berikan kesempatan ke ini. Nah, baik, Pak. Ya, Ya, pertanyaan berikutnya selanjutnya silakan. pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Dari Ibu Maria tadi ya. Oke, boleh Bu, saya jawab sedikit. Oh, baik. Pertanyaannya adalah langkah-langkah menyusun strategi yang efektif dan efisien ya Bu ya. Iya, iya Bu. Ya, betul Bu. Baik Ibu, adapun langkah atau strategi pembelajaran yang efektif dan juga efisien, yang pertama kita harus menentukan dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar atau KD dan menyusun tujuan pembelajaran yang tepat. Yang kedua adalah memahami karakter dari siswa yang dibimbing. Memahami karakteristik siswa melalui kualitas personal siswa yang terdiri dari minatnya, sikap atau motivasi belajarnya, gaya belajarnya, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah memilih jenis strategi pembelajaran yang dirasa paling tepat, yaitu memilih strategi yang sangat cocok untuk kita berikan kepada siswa kita. Dan yang keempat adalah menyusun rencana pembelajaran.
merancang pembelajaran atau modul ajar harus dilakukan secara efektif dan tepat agar tidak keluar dari jalur tujuan dan kompetensi dasar yang kita berikan kepada siswa. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, yang mana evaluasi pembelajaran ini sangat penting untuk kita laksanakan agar uh, kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan yang didapatkan oleh anak dan yang telah kita berikan pun juga kita bisa mengukur apakah strategi yang kita berikan itu cocok atau tepat untuk peserta didik kita. Mungkin cukup Bu Rahma, Bu Irma, sekian. Terima kasih. Bagaimana Bu Maria dengan jawabannya? Bu Irma, makasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah masih membuka sesi pertanyaan, Pak? Enggak, kita berikan kesempatan untuk berbicara. Ada Bu Kurnia Ari, ada Bu Melati, ada Bu Alpia, dan ada Bu Popi. Bu Dia, silakan. Oh, baik, Pak, baik. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk menambahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan tadi saya menyimak mengenai strategi pembelajaran gitu ya. Sekarang ini kan berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, mengingat tadi ada kekurangan dan kelemahan dari setiap strategi, tadi saya ingin berdiskusi ya, menurut kelompok ini, kira-kira yang paling tepat untuk penerapan kurikulum merdeka itu seperti apa? Apakah tetap kembali kepada kekurangan dan kelebihan dari setiap strategi yang sudah disebutkan itu gitu. Jadi mungkin tadi setelah menyimak ya mungkin pastinya kembali kepada pendidik itu sendiri bagaimana dia melakukan asesmen awal gitu ya dalam menerapkan strategi itu, apalagi mengingat pembelajaran pada kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi setiap murid perlu diperhatikan segala kebutuhannya gitu. Namun mungkin terbersit gitu ya dalam kepala saya gitu. Bagaimana jika strategi yang sudah kita terapkan itu kemudian gagal gitu dah, atau efektivitas atau persentase dalam penggunaan strategi itu apa namanya tidak efektif. Padahal kita merasa sebelumnya oh ini sudah melakukan asesmen awal nih, oh ini sesuai dengan karakteristik nih gitu. Kemudian pada kenyataannya di lapangan itu tidak sesuai. Nah, itu mungkin kira-kira yang eh, pengen saya dengar juga gitu ya. Jika kita dari satu sisi guru sudah merasa bahwa itu sudah tepat, tapi ketika kita melakukan di lapangan ternyata efektivitas atau efisiensi dari strategi yang kita lakukan itu tidak tepat gitu dalam penerapan kurikulum merdeka ya. Mungkin ini apa ya bisa diadopsi gitu ya oleh para pendidik bagaimana kira-kira yang tepat. Mungkin dari forum ini saya juga mendapatkan jawabannya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bu Kurniari. Ari. Berikutnya, silakan. Itu ada berapa orang? Ada Bu Melati, Bu Olpia, dan Bu Popi. Tadi bukannya ada lagi ya? Oke. Yang satu nggak jadi sepertinya. Silakan. Siapa? Bu Olpia, Bu Popi kah, atau Bu Melati dulu? Silakan. Tapi tadi respon Bu Ari ya tentang bagaimana sih kalau misalnya kita sudah merancang sedemikian rupa perencanaan yang menurut kita sangat efektif, diawali juga dengan asesmen awal, diharapkan dengan adanya asesmen awal kita bisa membuat pemetaan sehingga kebutuhan belajar setiap anak yang unik itu bisa kita akomodir semaksimal mungkin gitu ya. Tapi ternyata dalam proses pelaksanaannya kita merasa gagal atau mungkin tidak efektif gitu. Itu bagaimana gitu? Kalau nggak salah saya menangkap begitu ya Bu Ari ya. Gitu nggak sih gitu ya? Iya kira-kira gitu Bu Popi karena kan latar belakang saya bukan SD nih ya, jadi mungkin nanti ada yang bisa saya ambil. Terima kasih. Nah, sedikit pergeseran yang perlu dipahami oleh teman-teman guru di lapangan bahwa kalau selama ini struktur kita mengajar itu kan dari pembukaan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, gitu ya.
Kalau di pembukaan itu biasa yang sudah sangat familiar kita lakukan itu ada persepsi gitu. Kemudian kegiatan inti, baru kemudian kegiatan penutup dengan mengambil konklusi atau kesimpulan dari anak-anak. Nah, dengan pendekatan kurikulum yang baru, itu lebih diperkaya lagi setiap urutan alurnya itu kontennya itu lebih diperkaya lagi gitu. Sehingga nanti diharapkan pertanyaannya Bu Ari itu nanti bisa terjawab sebagai sebuah solusi dari runtutan alur proses pembelajaran ini. Jadi kalau di dahulu, kalau misalnya di di proses pembelajaran di pembukaan kita hanya mengulas lebih kepada persepsi. Kalau sekarang kan bahkan sebelum ada pembukaan kita ada asesmen awal, asesmen diagnostis gitu. Kemudian guru juga diminta untuk terampil memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selain persepsi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian dan diakhiri gitu. Nah, diakhiri tadi kalau dulu hanya sebatas anak diminta untuk membuat konklusi, sekarang saat ini guru di-push, didorong untuk mahir juga untuk melakukan refleksi. Nah, dari refleksi itulah kita bisa melihat sampai sejauh mana sih keberhasilan hari ini kita mengajar. Nah, dari hasil refleksi itu kemudian ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut di situ akan ada upaya perbaikan-perbaikan. Jadi ternyata nggak cukup sampai asesmen awal saja, tapi di akhirnya juga ada asesmen formatif yang itu akan difungsikan sebagai feedback atau umpan balik bagi guru untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilannya dia dalam proses belajar mengajar di hari. Nah, setelah itu kan berarti kalau ada tindak lanjut, berarti ada siklus lagi kita untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran sebelumnya. Nah, ketika semua alur ini bisa dilakukan secara konsisten oleh setiap teman-teman guru di lapangan, insya Allah akan ada progres. Akan ada progres peningkatan mutu proses pembelajaran. Jadi ketika hari ini kita merasa, kita kayaknya belum maksimal, bukan berarti kita gagal 100%. Karena yang namanya proses pembelajaran itu adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu gitu loh Bu Ari. Jadi nah makanya kalau sekarang ibaratnya kan CP ya, capaian pembelajaran. Itu juga satu rangkaian proses yang kalau kita tarik benang merahnya itu akan menjadi proses yang sangat panjang mulai dari fase fondasi sampai nanti di fase akhir. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Intinya adalah yaitu tadi alur-alur itu kita implementasikan dengan baik dan benar sehingga setiap prosesnya itu kita bisa mengambil feedback yang lebih baik untuk perbaikan mutu proses pembelajaran selanjutnya. Jadi artinya intinya kalau kita hari ini belum maksimal jangan merasa gagal 100%. Karena proses pembelajaran itu siklus yang terus-menerus gitu. Seperti itu. Jadi pembiasaan refleksi dari setiap pendidik itu harus dibudayakan ya Bu Popi ya, intinya itu ya. Betul Jadi banget. sebagai pendidik nggak boleh berhenti belajar, terus melakukan evaluasi dan refleksi gitu ya. Terima kasih Bu itu Popi. yang selalu didorong di kurikulum yang baru ini menjadi sebuah habits, bahkan menjadi school culture gitu. Jadi nggak refleksi nggak cuma kitanya guru, tapi juga kita bisa refleksi secara keseluruhan ke proses pembelajaran anak-anak didik kita di kelas, bahkan ekosistem sekolah secara keseluruhan. Budaya refleksi itu yang nampaknya harus selalu ditumbuhkan ya gitu ya Bu Ari ya. Iya betul, inovasinya nggak boleh berhenti gitu ya. Terus Oke, berjalan. saya kira cukup ya. Bu Popi. Cukup, Baik, terima kasih banyak Bu Bu Popi. Bu Ari. Atas Silakan berikutnya langsung Bu Clarissa, kemudian Ibu selanjutnya. Melati atau Alfia, silakan. Siapa? Oke. Terima kasih Pak.
sebelumnya teman-teman Mana maaf nih? saya. Gak kelihatan orangnya nih yang Iya berbicara Pak, nih siapa nih? maaf saya off cam karena kameranya tadi pagi kan rusak terus belum sempet untuk niiniin. Kameranya dirusakin tadi pagi. Oh, Nggak, kameranya lagi rusak Pak. Jadi oke. agak Silakan, ngeblur kalau silakan. misalnya saya on Silakan. cam. Sebelumnya terima kasih Pak dosen dan teman-teman, saya izin off cam. Tadi aku tertarik sama dari teorinya sorry, aku sambil cari. Kognitivisme. Kogni- kog- Kognitivisme. Kognitivisme. Isme. Iya. Kognitivisme. Nah, apa ya? Kan jadi lupa tadi mau nanya. Ada nggak sih implikasi dari teori tersebut untuk pendidikan di masa depan? Kurang lebih sih itu yang aku mau tanya. Terima kasih untuk tim. Ya, baik, Bu Melati. Oke, langsung dua lagi diberikan kesempatan ya. Clarissa dan Alvia. Silakan. Oke, terima kasih Bapak dan kelompok 3. Mau sedikit tanya, tapi pertanyaan saya mungkin hampir mirip dengan beberapa yang sebelumnya. Bagaimana strategi belajar apa atau mungkin model pembelajaran apa yang paling tepat diterapkan saat ini di kurikulum Merdeka ini? Karena kan ada profil pelajar Pancasila juga ya yang harus diterapkan ke anak-anak. Kira-kira strategi atau model pembelajaran apa yang paling tepat digunakan saat ini? Seperti itu, terima kasih. Oke, terakhir satu lagi. Silakan, Alvia. Silakan. Sudah, setelah itu sudah ya. Silakan. Tes, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Suara Anda Jelas. terdengar, tapi wajah Anda tidak terlihat. Sebenarnya Remang-remang. Oke. Ngeblur. Ya ngeblur Pak, maaf. Sebenarnya saya hanya menambahkan saja Oke. terkait strategi pembelajaran kognitivisme tadi dengan Jean Piaget ya. Itu tadi kan disebutkan bahwa apakah bisa di semua jenjang. Itu menurut saya pada tahap praoperasional itu tidak bisa menggunakan strategi berbasis masalah. Kenapa? Karena pada tahap praoperasional itu di usia 2 sampai 7 tahun itu kan memang anak-anak lebih suka bermain ya, jadi berbasis project. Jadi untuk pembelajaran berbasis masalah itu lebih tepatnya diterapkan di kelas atas atau menuju ke SMP. Jadi hanya itu sih Pak tambahannya. Tadi kan belum sempat terjawab juga ya. Menurut saya juga kenapa sih itu tidak bisa diterapkan di level bawah? Karena di level bawah itu mereka lebih suka bermain dengan membuat project yang berkaitan dengan pembelajaran seperti membuat eh, replika atau membuat em, gunung meletus dari plastisin seperti itu, atau membuat hal-hal lain seperti mobil-mobilan, atau salah satunya adalah bagi saya itu pembelajaran sentra, karena pembelajaran sentra itu bisa diaplikasikan bagian dari teori kognitivisme, karena memang di langkah-langkahnya juga tidak mengacu pada esensinya itu adalah bagian di proses seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya tambahkan di kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi cepat? Silakan. Setelah itu nanti saya akan minta kelompok ini untuk menyimpulkan. Simpulannya singkat saja, kurang dari 30 detik. Silakan. Menanggapi pertanyaan Bu Clarissa, Pak. Silakan, silakan. Bu Popi. Izin kelompok 3 boleh ya? Ya, silakan Bu Popi. Tadi kan pertanyaannya strategi pendekatan pembelajaran apa sih yang paling tepat untuk implementasi dari kurikulum Merdeka gitu. Sebetulnya kalau tadi kita mengacu ke awal kan ada 3 teori belajar yang besar ya. Ranahnya itu dari proses perjalanan teori belajar itu dari behaviorisme, kemudian berkembang menjadi kognitivisme, kemudian berkembang lagi yang paling mutakhir sekarang adalah konstruktivisme. Nah, yang saya pahami kurikulum Merdeka ini lebih banyak mengadoption tentang teori belajar konstruktivisme, yaitu di mana si peserta didik itu dia bisa mampu membangun pemahamannya sendiri gitu kan. Nah, kalau ditanya strategi apa yang paling tepat, tidak ada satu strategi pun yang paling tepat gitu untuk yang paling mumpuni untuk semua siswa. Jadi semua pendekatan strategi pembelajaran itu bisa dipakai. Nah, cuma kalau sekarang kalau kaitannya dengan pembelajaran banyak difasilitasi pembelajaran project
yang ada di kurikulum yang baru, berarti ya bisa kita simpulkan itu yaitu tadi pendekatan pembelajaran kooperatif, kemudian batch of learning, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dan yang terakhir inquiry gitu. Itu semua bisa dipakai, bisa dielaborate menjadi sebuah implementasi yang sangat komprehensif untuk pendekatan kurikulum yang baru. Sebetulnya tadi saya mau nanya nih, tadi saya menarik juga tuh inquiry itu ternyata dibagi 3 ya, ada inquiry apa namanya tadi bebas, dan yang menarik itu bebas, dan yang terakhir bebas dan termodifikasi. Saya pengen lebih tadi mengulik lagi sebetulnya, cuma waktunya udah sempit ya. Itu menarik banget, itu implementasinya tuh konkretnya seperti apa sih gitu kan? Inquiry bebas yang termodifikasi. Itu kayaknya keren banget tuh, kayaknya relate banget tuh nanti dengan pembelajaran proyek yang ada di kurikulum Merdeka. Mungkin di luar ini ya, kelompok 3 bisa kita discuss lagi Ya, tuh. baik Bu. Oke, kita akan diskusikan di lain waktu. Baik, dikarenakan waktu sudah di sini udah maghrib ya Bapak. Ya, langsung saja kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan dari paparan presentasi pada kali ini, yaitu perspektif belajar adalah cara pandang yang mengkaji prinsip belajar. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berrelatif dan menyenangkan. Terdapat 3 perspektif belajar sebagai landasan dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Adalah prosedur yang dipilih untuk membantu peserta didik mencapai tujuan. Hal ini berkaitan dengan media dan teknologi serta metode pembelajaran yang dilakukan untuk tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Mungkin itu saja yang cukup kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan datangnya dari kelompok kami, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua untuk kelompok 3, dan boleh gantian giliran saya sekarang ya. Tuh, sepertinya sengaja ini saya hanya diberi waktu sekian menit ini untuk bisa berbicara. Jadi Tahu habis. Kalau di jadwal kita sampai 18.30 ya Pak? Enggak, karena masa melewati sholat maghrib, jadi enggak sampai jam 6 saja ya. Oke Pak. Oke, Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih. Sebentar ini saya stop.